Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Sudah lama kita tidak bertatap muka di dalam proses kegiatan mengajar, hampir 3 bulan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga kita tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Nah, secara umum Yogyakarta juga masih masuk dalam tahap tanggap darurat COVID-19. Saya sebagai guru, anak-anak sekalian mengharapkan anak-anak sekalian dalam kondisi yang sehat, sehingga pada tahun ajaran baru ini dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk semua mata pelajaran secara online. Dan untuk semuanya, saya mengharapkan juga insya Allah dalam kondisi sehat, sehingga dapat melanjutkan proses KBM ini untuk anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kompetensi selanjutnya, khususnya anak-anak di kelas 12, mengenai mapel perbaikan sasis dan sistem pemindah tenaga, yaitu pada kompetensi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai diferensial atau gardan. Nah, kompetensi dasar nanti yang akan saya sampaikan, yang pertama, menerapkan cara perawatan diferensial. Ini adalah pembelajaran secara teori, mengharapkan nanti anak-anak bisa atau memahami dan menerapkan cara perawatan diferensial secara teoritis. Nah, untuk proses selanjutnya, di dalam pembelajaran praktek, diharapkan nanti anak-anak bisa merawat berkala diferensial dari kendaraan secara langsung ataupun menerapkan atau mempraktekkan tahap-tahap merawat diferensial secara berkala. Nah, itu kompetensi dasar nanti yang akan saya sampaikan pada kegiatan belajar mengajar pada semester ini untuk tahap pertama. Nah, kalau kita melihat diferensial. Diferensial itu apa? Diferensial itu kalau secara umum bisa disebut juga atau dikatakan pada umumnya banyak yang menyebut gardan atau bagian dari kendaraan yang mentransfer tenaga agar kendaraan tersebut bisa bergerak. Nah, secara ilustrasi atau gambarnya bisa dilihat di slide berikut. Ya. Perhatikan, inilah bentuk gardan atau diferensial. Nah, secara umum urutan perpindahan tenaga dari mesin sampai dengan roda-roda. Kalau kita melihat gambar ilustrasi ini adalah contoh untuk kendaraan mesin di depan, penggerak atau diferensial di belakang, atau biasa disebut juga dengan kendaraan tipe FR. Urutannya dari mesin, ini tenaganya dari mesin diteruskan kopling, transmisi, propeller, kemudian ke gardan, poros roda, dan roda. Kemudian perhatikan komponen-komponen utama mulai dari depan sampai dengan belakang bisa dilihat pada slide ini. Oke, selanjutnya. Nah, apakah gardan itu? Pengertian gardan. Gardan adalah komponen pada mobil berfungsi meneruskan tenaga dari propeller ke poros roda. Ini gambarnya ya. Nah, fungsi gardan tersebut ada 3 fungsi pokok. Yang pertama merubah arah putaran mesin, kedua memperbesar momen, yang ketiga membedakan putaran roda saat berbelok. Kalau anak-anak sekalian perhatikan pada gambar ini adalah ilustrasi kendaraan yang berbelok ke kanan. Maka roda-roda ini
Kalau berbelok ke kanan, maka roda kanan dan kiri otomatis akan mempunyai putaran yang berbeda. Kemudian lintasan sudut beloknya ini juga akan bentuk lintasan yang tidak saling memotong, lurus. Bisa dilihat di gambar. Nah, kemudian untuk menggambarkan yang fungsi kedua, memperbesar momen. Ini kalau kita perhatikan konstruksi gambar ilustrasi gardan, ini posisi dari drive pinion dan ring gearnya diposisikan tidak satu sumbu. Ada selisih jarak atau biasa disebut dengan offset, yang gunanya adalah untuk fungsi yang kedua, memperbesar momen. Nah, fungsi yang pertama merubah arah putaran mesin. Nah, kalau tadi di gambar yang di atas tadi atau gambar sebelumnya ilustrasi tentang gambar mobil dengan gardan dan roda-roda. Nah, merubah arah putaran mesin adalah putaran dari mesin akan diteruskan secara tegak lurus ke belakang, kemudian dia akan diteruskan secara tegak lurus atau sudut 90 derajat ke roda kanan dan kiri. Nah, karena ini membuat arah dari putaran mesin menjadi searah putaran roda. Perhatikan gambar pada gambar berikut ini ya. Ini gambar secara ilustrasinya. Ya, ini yang merubah arah putaran mesin ya secara 90 derajat. Ya, dari depan kemudian ke roda kanan dan kiri. Fungsi yang kedua, memperbesar momen. Ini untuk memperbesar momen dilakukan dengan mereduksi putaran dengan adanya gear ratio di sini. Ini mereduksi putaran, yaitu perbandingan gigi input yang lebih kecil dari gigi output, sehingga momennya menjadi lebih besar, sehingga mampu untuk mengangkat beban. Kemudian fungsi yang ketiga, membedakan putaran roda kanan dan kiri. Ini saat berbelok pada slide sebelumnya, gambar ilustrasi sudah ditunjukkan bahwa lintasan roda kanan dan kiri saat berbelok maka akan punya lintasan yang sejajar, tetapi mempunyai R atau garis radiusnya yang berbeda, sehingga putaran pada radius yang lebih pendek. Misalnya di sini digambarkan dengan OA, ini lebih putaran rodanya lebih lambat dibandingkan dengan roda sebelah kanan dengan radius OB. Nah, ini disinilah fungsi diferensial yang ketiga, yaitu membedakan putaran roda kiri dan kanan. Nah, kalau kita perhatikan apa sih komponen-komponen utama gardan? Yang pertama adalah final gear. Ini terdiri dari ring gear dan drive pinion. Ring gear ini yang besar, kayak piringan. Kemudian drive pinion ini yang kecil. Ya, drive pinion ini yang terhubung langsung dengan propeller dan kemudian ke transmisi. Yang kedua adalah differential case atau ruang atau tempat dari komponen-komponen dari final drive atau rumah diferensial biasanya. Nah, drive pinion kalau kita perhatikan seperti ini, dia yang menerima putaran dari propeller. Dan ring gear ini lebih besar, bentuk piringan, ya, merupakan gear terbesar yang ada ya, pada differential case. Nah, drive pinion selalu dibuat lebih kecil daripada ring gear. Hal ini untuk memperkecil atau mereduksi putaran agar diperoleh momen yang lebih besar. Nah, ini adalah gambar drive diferensial atau gardan. Ini adalah differential case-nya, yaitu letak daripada side gear, ya, side gear kanan dan kiri, kemudian pinion gear.
Nah, pinion gear itu dari gigi-gigi kecil seperti gigi payung. Terdapat 2 buah pinion gear dalam setiap gardan dengan arah putaran yang berlawanan. Jadi ini yang mengatur supaya terjadi perbedaan putaran pada saat belok. Kuncinya pada differential case, yaitu komponen side gear dan pinion gear. Ini ada batang. Ini biasa disebut pinion shaft atau side gear shaft. Ini yang untuk menahan pinion gear ini ya, pada tempatnya. Nah, kalau kita lihat konstruksinya, posisi dari side gear, kemudian ini yang kecil, ini adalah pinion gear. Terdapat 2 buah side gear dalam setiap gardan untuk roda kanan kiri. Nah, side gear ini meneruskan putaran dari pinion gear jadi ke masing-masing poros roda. Nah, bagaimana konstruksi antara pinion dan ring gear? Ada beberapa konstruksi ya. Sebagai contoh, nah ini seperti dalam gambar perakitan drive pinion dan ring gear. Ada yang diposisikan worm gear, kemudian ini ring gear, ya, atau disebut worm gear ini yang kecil ini seperti pinion dan ini ringnya yang besar. Kemudian ada juga yang posisi pinion dan ring gearnya ini satu. Tepat posisi pinionnya pada sumbu tengah dari ring gear. Ini yang biasa disebut dengan spiral bevel gear. Kemudian ada yang spur bevel gear. Ini juga posisinya tepat di tengah, tapi ada perbedaan dengan bentuk gigi. Kalau di sini giginya adalah gigi tipe yang helix ya, hipoid. Jadi miring melengkung. Kalau di sini hanya gigi miring aja, tapi giginya lurus. Nah, kemudian yang umum digunakan adalah hipoid bevel gear. Pinion dan ringnya ini giginya miring dan melengkung. Ya. Ini yang banyak digunakan. Jadi fungsinya dibuat seperti ini agar momen puntirnya lebih besar sehingga kuat untuk menarik beban. Nah, bagaimanakah cara kerja final drive? Pada saat jalan lurus, maka putaran pada side gear A dan B ini akan sama, putarannya sama. A dan B ini side gear, ini putaran sama. Jadi saat membelok, maka roda sebagai tumpuan untuk membelok, maka akan mempunyai putaran yang lebih lambat. Kalau kita lihat pada gambar ilustrasi ini, jika A dan B, ini kalau jalan lurus maka putarannya akan sama, kalau membelok maka dia akan berbeda. Nah, kalau kita lihat, jika A ini kita tahan sedikit, tahanan lebih besar, maka B-nya tahanannya lebih kecil, maka akan mempunyai putaran yang lebih cepat dibanding A. Jadi gambarannya bahwa tenaga yang diteruskan drive pinion diteruskan ke ring gear akan memutar differential case, kemudian akan memutar rangkaian pinion 2 ini dengan side gear. Maka yang lebih lambat, misalnya A ini ditahan, maka otomatis 2 pinion dan 1 side gear yang B ini akan bersama-sama berputar di atas side gear yang A. Otomatis yang sisi B atau poros B akan berputar lebih cepat dibanding sisi A atau poros yang A ini. Itu secara garis besar seperti itu. Jadi saling berputar di atas side gear-nya.
Demikian pula kalau misalnya yang B diberikan tekanan lebih besar, maka set gear A, dua pinion akan berputar di atas set gear yang poros B. Nah, urutan kerja saat belok di propeller, drive pinion, ring gear, differential case, pinion gear, set gear, poros roda, dan ke roda. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, nanti bisa Anda sampaikan melalui online ya, dengan link yang sudah ditentukan oleh sekolah nantinya, bisa ditulis dalam bentuk PDF. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimanakah pemeriksaan gardan? Sesuai dengan kompetensi dasarnya, untuk kelas 3 adalah menerapkan perawatan, kemudian merawat berkala gardan. Nah, pemeriksaan gardan yang pertama adalah pemeriksaan backlash, yaitu jarak bebas antara dua roda gigi, antara ring gear, drive pinion gear, antara side gear dengan pinion gear. Itu disebut backlash. Jadi yang jarak bebas antara dua roda gigi, antara ring gear dan drive pinion gear. Kemudian antara side gear dengan pinion gear. Itu disebut backlash. Yang kedua adalah preload atau beban awal yang ditanggung oleh unit penggerak sebelum menggerakkan unit yang lain, yaitu pada drive pinion. Itu biasanya disebut preload. Kemudian yang ketiga, run out, yaitu simpangan pada saat ring gear diputar, yaitu pada atau keolengan pada ring gear, itu disebut run out. Nah, backlash bisa dilihat, ini adalah gambaran atau foto. Kemudian cara mengukur backlash ini menggunakan alat dial indikator yang ditempatkan atau ditempelkan pada salah satu ujung atau pada salah satu gigi ring. Kemudian skala di dial indikatornya kita nolkan. Jadi langkah-langkahnya, satu, buat tanda pada ring gear dia 90 derajat. Kemudian kita set dial indikator seperti gambar. Yang ketiga, kunci pinion gear. 4, gerakkan ring gear maju mundur. Maka kalau kita geser, sini akan menekan dial indikator. Kemudian penyimpangannya di sini berapa? Itulah backlash. Jadi kalau standar di backlash biasanya adalah 0,018 atau dibulatkan 0,2. Sudah umumnya sebesar itu. Nah, ini preload. Jadi unit diferensial atau unit gardan kita tahan. Kemudian kita putar drive pinion. Pada saat kita tarik drive pinion, nah mulai menggerakkan ring gear, maka kita baca skalanya. Jadi diberikan preload itu untuk memperlakukan bearing pada pinion gear supaya dia tidak terjadi gerakan yang oleng, maka perlu diberi preload supaya dia bekerjanya lebih optimal. Jadi alat yang digunakan nanti kunci momen model jarum yang digunakan untuk mengukur preload atau menggunakan scale meter. Jadi mulai pertama kita tarik berapa kilogram unit gardan atau diferensial ini mulai bergerak, maka kita baca itulah preloadnya. Ini juga masih tentang backlash. Nah, run out ini penempatan dial indikator pada ring gear, kemudian kita putar, ini ring gear. Nah, simpangan atau keolengan atau run out pada saat komponen diputar, ini berapa? Karena ini fungsinya pokok, maka untuk mengurangi keausan pada diferensial, maka ini run out-nya
diusahakan tidak melebihi spek yang disarankan ya. Jadi masing-masing kendaraan, karena kendaraan untuk vehicle atau kendaraan ringan itu macam-macam, maka perlu kita mempunyai pedoman berapa runout untuk masing-masing merek atau tipe kendaraan. Sini ditekankan cara pengukuran runout-nya. Demikian anak-anak sekalian, materi yang saya sampaikan mengenai diferensial. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Pada slide selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti dikerjakan dalam bentuk PDF dan dikirim ke link pembelajaran sekolah online. Sampai berjumpa lagi di kompetensi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.